Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid. Material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipahat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Material solid juga dapat disusun dan direkatkan dengan bantuan lem. Material berupa lembaran atau serat dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan, dianyam atau dirangkai, dan direkatkan dengan bantuan lem. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Finishing dapat juga berupa pelapisan permukaan atau pewarnaan agar produk yang dibuat lebih awet dan lebih menarik. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern ini sering juga disebut dengan metode bahan berjalan, karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin bahan berjalan atau conveyor. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata pelindung dan masker. Pada proses pembahanan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selain alat keselamatan kerja, yang tak kalah penting adalah sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan produk kerajinan. Pertama, melindungi produk dari debu dan kotoran. Kedua, memberikan kemudahan dalam distribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Kemasan primer produk berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran, menampilkan daya tarik dari produk kerajinan. Material kemasan untuk melindungi dari kotoran dapat berupa lembaran kertas atau plastik. Kemasan tersier produk berfungsi untuk memberikan kemudahan untuk distribusi dari tempat produksi ke tempat penjualan. Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer. Namun, setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan, serta menggambarkan karakter yang sesuai dengan target sasaran. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan cara penggunaan produk. Keterangan cara penggunaan ini dapat dituliskan atau digambarkan pada label.